Pemerintah menerbitkan surat utang negara seri FR105 dengan tenor terpanjang 40 tahun. Penerbitan obligasi kali ini sebesar 3 triliun rupiah. Direktur Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Denny Ridwan menjelaskan, mekanisme penerbitan dilakukan skema private placement dalam rangka memperkenalkan SUN terpanjang yang pernah ditawarkan di pasar domestik. SUN FR105 memiliki jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam pendalaman pasar SBN domestik, khususnya untuk mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan asuransi yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang peranan dan potensi kelas menengah untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045 sangat besar. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus bagi kelas menengah agar lebih sejahtera. Menurut Sri Mulyani, telah ada berbagai program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah pertama melalui program Perlinsos, pemberian subsidi dan kompensasi, insentif perpajakan seperti insentif PPN DTP untuk pembelian rumah. Sri Mulyani berharap insentif tersebut bisa membantu meningkatkan kesejahteraan kelas menengah. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatatkan jumlah kelas menengah menurun sejak 2019 hingga 2024. Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk. Jumlah kelas menengah terus turun menjadi 48,27 juta atau 17,44% pada 2023, kemudian turun menjadi 47,85 juta jiwa. Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea BOK beserta Kementerian Keuangan Korea sepakat untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi antar kedua negara. Hal ini dibuktikan dalam penandatanganan kerangka kerjasama Local Currency Transactions. Penggunaan mata uang lokal rupiah Indonesia dan won Korea Selatan mulai berlaku per 30 September 2024. Bank Indonesia memastikan kerangka LCT akan memperkuat interkoneksi Bank Appointed Cross Currency Dealer dalam memfasilitasi transaksi antar kedua negara. Kerjasama ini juga mendorong kuotasi nilai tukar secara langsung antara rupiah terhadap won Korea, serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan LCT. Apple dan Nvidia dikabarkan berencana menanamkan modal di perusahaan pencipta ChatGPT OpenAI. Lewat ronde pendanaan terakhir, valuasi OpenAI diperkirakan melampaui 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.548 triliun rupiah. Minat Apple dan Nvidia untuk bergabung dalam ronde pendanaan terbaru ke OpenAI berdasarkan kabar dari The Wall Street Journal dan TechCrunch. Menurut TechCrunch, investor utama dalam ronde pendanaan yang akan mengangkat valuasi OpenAI dari 86 miliar ke 100 miliar dolar Amerika Serikat dipimpin oleh Thrive Capital. Thrive disebut akan menanamkan modal 1 miliar dolar Amerika Serikat. Microsoft juga dilaporkan akan menambah modal di OpenAI, begitu juga dengan Infosys dan Y Combinator. OpenAI memang membutuhkan suntikan dana tambahan. Meskipun berhasil membukukan pendapatan 52,66 triliun rupiah, OpenAI bakal mencatatkan kerugian 77,4 triliun rupiah pada 2024. Biaya terbesar perusahaan adalah di pos pelatihan AI dan gaji pegawai yang dilaporkan melampaui 131,65 triliun rupiah. OpenAI kini memiliki posisi penting dalam strategi Apple dalam mengadopsi kecerdasan buatan AI. Apple telah mengumumkan ChatGPT sebagai bagian dari fitur AI di iPhone dan perangkat lain buatan Apple. Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan Amerika Serikat merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam pada kuartal kedua 2024. Proyeksi laju produk domestik bruto negeri Paman Sam direvisi naik dari 2,8% menjadi 3%.
Perekonomian Amerika Serikat tumbuh pada kecepatan 1,4% pada kuartal pertama. Belanja konsumen yang mencakup lebih dari 2/3 ekonomi direvisi meningkat pada tingkat 2,9%. Sebelumnya, ekonomi Amerika Serikat dilaporkan tumbuh pada kecepatan 2,3% dan sebagian didorong oleh upah, mengimbangi penurunan peringkat investasi bisnis sebagian besar perangkat lunak. Ekspor dan investasi inventaris swasta juga direvisi turun. Inflasi cukup moderat sehingga meningkatkan daya beli konsumen. Pendapatan rumah tangga setelah memperhitungkan inflasi meningkat pada tingkat 1%.